Halo, kali ini aku akan bahas satu saham ya yang di request oleh penonton, yaitu saham SMRA atau perusahaan Sumarekon. Kalian pasti udah tahu ini Sumarekon perusahaan apa. Jadi tidak perlu kujelaskan lagi ya ini perusahaan apa. Ini mereka bergerak di bidang property development. Ini kita lihat nih, ada tulisan property development, property investment, dan lain-lainnya. Semuanya berhubungan dengan properti. Propertinya Sumarekon. Jadi kita kalau kalian mau lihat detail profilnya mereka, mau lihat laporan keuangannya dari 10 tahun yang lalu, semuanya kalian bisa lihat di websitenya mereka, yaitu di sumarekon.com. Di sini ada historicalnya mereka, jajaran komisaris, direksi, dan lain-lain. Ini kalian bisa juga lihat laporan keuangan nih, financial statement, laporan keuangan, laporan tahunan, annual report, dan lain-lainnya. Jadi kalian ngecek sendiri aja di sumarekon.com ya. Oke, kita lihat di bagian profil singkatnya mereka di halaman idx.co.id. Ini profil singkatnya mereka. Ini mereka baru IPO. Bukan baru IPO, mereka IPO itu di 90. Tahun 90, udah lama banget. Berarti artinya mereka perusahaan yang sudah lama dan setelah melewati krisis 98. Artinya mereka udah tahu dan tahan uji coba lah ya, tahan banting lah sepertinya. Kayak ini industrinya mereka di pengembang dan operator real estate. Ini jajaran direksi dan komisaris, kalian wajib ngecek nama-nama mereka di Google Search ya. Apakah ada kasus yang merugikan atau tidak. Kalau ada kasus lebih baik hindari. Ketiknya sih gampang, nama mereka spasi kasus di Google ya. Kalau misalnya muncul kasus ya berarti kalian harus jauhi. Tapi kalau misalnya tidak ada kasus satupun, berarti aman. Kita lihat di komposisi pemegang saham. Ini ada PT Semarop Agung 33%, masyarakat 66%. Dan ini komposisinya nggak enak, kurang ideal menurutku ya. Yang ideal itu founder itu harus pegang minimal 51%. Dan masyarakat di bawah 30%, itu idealnya. Tapi ini kurang ideal. Ini rawan, sahamnya ini rawan ini manipulasi, jadi harus hati-hati kawan-kawan. Nah, ini kalau udah kayak begini rawan manipulasi. So, hati-hati, ini kurang ideal. Kita next masuk ke bagian laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini semua angka di sini dikali 1.000 rupiah. Jadi ini dalam jumlah triliunan ya. Jadi aset lancar mereka itu paling banyak di persediaan. Persediaan nih 9,9 triliun, uang cash 3 triliun. Kita lihat ya, 9,9 triliun ini yang siap dijual ini berapa banyak? Kita lihat di nomor 6. Nomor 6 kita lihat, nah ini persediaan. Nah ini persediaan. Yang siap dijual hanya 985 miliar, yang dalam penyelesaian 8,8 T. Jadi kecil banget yang siap dijual, hanya 1 T ya kalau kita bulatin. Jadi kalau mau dilancarkan jadi uang cash ya berarti cuma sekitar 4 miliar lah ya. Kita lihat apakah utang bank jangka pendeknya besar atau kecil. Ini ya, utang jangka pendek, liabilitas jangka pendek sama. Utang bank jangka pendek mereka 1,3. Kecil ya, dibanding dengan uang cashnya mereka yang sebesar 3T. Jadi masih aman kalau dari sisi utang bank. Kita lihat ada utang yang lain kah? Oh, di sini ada juga nih, utang bank dan lembaga pembiayaan 697. Utang obligasi pun ini harus wajib dibayar sekitar 500, berarti ini total-total jadi 1,1 ya, 1,1 T ya, masih bisa ditutupi dengan uang cashnya mereka. Berarti masih aman dari sisi uang cash dengan uang utang bank. Kita bandingkan antara aset lancar ya, total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek mereka secara total 8,6 T. Namun aset lancar mereka lebih besar 14,1 T. Berarti masih aman dalam jangka waktu jangka pendek.
Kita lihat jangka panjang total utangnya ya. Total utang mereka total utang mereka 16,1 T. Yang dimana utang jangka panjang mereka itu ada utang bank dan lembaga pembiayaan sebesar 2,8 T plus kontrak ya, utang kontrak 3,5 T. Total 16,1 T. Kita akan bandingkan ya, modal utang dengan modal investor yaitu ekuitas. Nah, ini modal investornya, modal ekuitas 11 T, sementara liabilitasnya 16 T. Ini komposisi yang kurang ideal. Idealnya ekuitas itu harus lebih besar daripada liabilitas. Kenapa harus lebih besar? Karena kalau misal mereka mendapatkan untung, yang dibayarkan lebih besar itu ke utang, lebih banyak bayar utangnya dibanding ke investornya. Jadi ini komposisi yang kurang menarik. Jadi kalau mau keuntungannya itu dibayar lebih banyak ke investor, ya komposisi ekuitasnya harus lebih gede dibanding komposisi liabilitas. Jadi ini kurang ideal sih. Ini terlalu besar modal utangnya. Oke, kita masuk ke sisi laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi mereka omsetnya bagus ya, tumbuh dari ini di 2021 30 September ya. Naik ke 2022 itu mereka naik 3,7 ke 4,2 T. Dan menariknya lagi, selain mereka naiknya lumayan banyak ya, sekitar 10% ke atas ya, margin laba kotor mereka itu cukup tinggi, sekitar 50% ya. Jadi mereka masuk 4,2 T, keluarnya hanya 2 T, malah laba kotornya plus 2,1 T. Wah, ini marginnya bagus banget ini, sekitar 50%. Kita dipotong biaya-biaya yang lain normal, jadi sisa-sisa laba bersih mereka meningkat juga dari tahun lalu ya. Tahun lalu 234 miliar, maksudnya tahun 2021 ya. 234 miliar menjadi 422 miliar, hampir 2 kali lipat. Jadi ini cukup bagus kalau dari sisi laporan laba rugi. Kita masuk ke arus cash ya. Arus cash mereka di 2021 dan 2022 ini bagus banget. Bagus banget karena uang cash yang masuk itu triliunan. Ini 2021 1,4 T, 2022 2 T. Ini bagus. Ini kalau mereka bisa mempertahankan uang cash masuk itu minimal 1 T ya, utang mereka lama-lama bisa beres. Ini nih ya. Misalnya setiap tahun mereka dapat uang cash 1 T ya misalnya kan. Utang mereka akan lama-lama beres nih. Yang kayak utang bank lembaga pembiayaan nanti dibayar 1 T. Dan yang lain-lainnya dibayar sebesar 1 T. Jadi lama-lama komposisi utangnya mengecil, ekuitasnya membesar. Ini cukup bagus. Kalau mereka bisa mempertahankan arus cash mereka positif minimal 1 T. Nah ya, gitu. Kita lihat apakah mereka nambah utang ya, nambah utang juga nih 1 T, tapi menurun sih dari tahun lalu, tahun 2021 maksudnya. Di 2021 mereka utang 1,4 T, turun jadi hanya 1 T-nya aja. Tapi mereka ada obligasi nih, tambang. Sama aja sebenarnya. Mereka doyan utang ya, padahal uang cash mereka cukup banyak. Mungkin secara operasional mereka butuhnya lumayan banyak, tapi kurang ngerti lah mereka doyan sekali utang. Padahal uang cash mereka banyak. Ini kan yang menjadi beban mereka nih sebenarnya utang-utang ini, karena harus dibayar juga bunganya juga. Oke lah ya, overall laporan keuangan mereka yang kuartal 3 menarik dari sisi laporan laba rugi ya, omsetnya naik banyak, laba bersih juga naik banyak. Arus kasnya pun masuknya lumayan banyak, 2 T. Ini oke banget. Namun dari sisi modal utang dengan modal ekuitas kurang enak lihatnya ya, kurang ideal karena porsi utangnya lebih besar. Jadi investor kebagiannya dikit kalau perusahaan dapat untung. Oke, kita masuk ke bagian kinerja tahunan mereka dari 2008 sampai 2022. Kita lihat ekuitas mereka ya, selalu bertumbuh setiap tahun, tapi melambat ya.
bertumbuhnya tapi melambat. Karena kenapa mereka melambat? Karena laba bersih mereka naik turun. Dan makin lama kelihatan makin kecil ya kayaknya. Apa aku salah lihat kan? Kayaknya makin kecil kan. Ini periode yang mereka paling banyak mendapatkan laba ya di 2013 sampai 15. Setelah itu mereka kinerja laba bersihnya turun terus. Oke, kita lihat ya, dari 2008 sampai 2014 mereka mencetak kinerja yang sangat bagus. Nih ya, dari sisi omset mereka naik terus, angka depannya berubah ya. Laba bersih juga meningkat, ekuitas juga meningkat, digit depannya nih meningkat 1T gitu kan. Kalau udah kinerjanya dari 28 ke 14 bagus, kemungkinan harga sahamnya juga bagus. Jadi harga saham itu akan bergerak mengikuti ya kinerja, omset, laba bersih, dan ekuitas. Kita lihat ya. Dari 2008, ini bahkan mereka dari 24 ya. Ini 2008 sekitar sini lah ya. 2008 di sini nih 2008 sampai 2014. Ini 2014. Nah, sekitar sini 2014. Nah, harga saham naik dari sini, dari mereka harga 8, ya dari 100-an, harga 120-an naik ke sampai 1000-an. Berarti naik 10 kali lipat ya. Ini gila sih. Jadi harga saham itu udah pasti akan mengikuti kinerja. Kalau kinerjanya bagus, harga saham akan melompat cukup tinggi. Nah, kita lihat grafiknya mulai drop ya. Mulai drop karena apa? Karena di sini dari 2014 sampai seterusnya, kinerjanya stagnan, terutama dari sisi omset. Digit depannya 5 triliun terus. Artinya karena benar-benar tidak bertumbuh sama sekali. Sementara itu laba bersih mereka juga drop dari 1,6T drop sampai di bawah 800 miliar. Jadi kelihatan yang drop. Lalu di tahun-tahun setelahnya itu lebih banyak arus kasnya itu negatif. Akhirnya kinerja mereka drop juga harga sahamnya. Jadi harga saham itu udah pasti mengikuti kinerja pertumbuhan dari 3 faktor ini. Omset, laba bersih, ekuitas. Tapi ketika kinerja mereka melambat atau justru turun, drop, harga saham mereka drop. Oke ya, jadi kinerja tahunan mereka kelihatan stagnan. Bukan drop ya, tapi stagnan. Kalau drop itu artinya omsetnya turun. Tapi karena omsetnya masih di kisaran 5 triliun, ini stagnan. Tapi kalau misalnya omset mereka turun, stagnan, ini akan aku ubah menjadi drop kinerjanya. Jadi omsetnya makin lama makin turun. Nah, itu berarti artinya kinerja mereka benar-benar drop. Tapi ini masih kelihatan stagnan ya. Masih bisa tumbuh, cuman mereka akan mentok di angka 5 triliun abadi. 5 triliun abadi kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi kalau mereka punya lini bisnis baru, mungkin ya bisa aja mereka tembus 6 triliun kalau mereka ada diversifikasi bisnis. Oke, secara valuasi di angka 625 yang kucatat mereka PE ratio mereka jadinya 24 kali, PVBR 1 kali, dividend yield 0,96%. Jadi kalau berdasarkan komposisi ini aku masukin harga wajar. Nggak mahal, nggak murah, tapi mereka di posisi 625 ini wajar karena PE ratio masih 20-an kali, PVBR 1 kali, dividend yield 0,96 kali, ya ini wajar lah ya. Karena PVBR-nya tidak terlalu tinggi. Ini kita tunggu aja ya bagaimana kinerja mereka. Ini akan jadi murah jika mereka berhasil mencetak 1T lagi. Kalau di 2023-nya ya. Kalau mereka berhasil menyentuh 1T lagi, ini bisa jadi murah. Tapi sepertinya mustahil ya. Kalau melihat kinerja 2006 sampai 19. Sepertinya ya, gitu. Jadi bagi teman-teman yang ada invest, semoga ini bisa kembali lagi labanya jadi 1T. Tapi kalau misalnya memang udah nggak bisa, ya cari saham lain aja. Di posisi 625 masih wajar. Kinerja tahunan mereka stagnan. Kita masuk ke presentasinya mereka, yang mereka presentasi atau public expose itu di bulan Juli 2022. Kita lihat apa yang ingin mereka sampaikan kepada publik atau masyarakat. Ini profilnya kita lewatin aja ya. Ini kan semacam basa-basi lah ya.
Kadang orang bisnis itu bikin visi misi itu sekedar basa-basi. Jadi nggak bener-bener diresapi, dijalani gitu kan. Jadi kita lewatin aja. Kegiatan usaha kita tahu mereka pengembang properti, investasi dan manajemen properti, rekreasi, perhotelan, dan lain-lainnya kita tahu. Pengembangan properti Sumarekon Kelapa Gading. Oke, pengembangan properti Sumarekon Serpong, Sumarekon Bekasi, Sumarekon Bandung, Karawang, Mutiara Makassar, Bogor. Ini yang mereka ini ya kembangkan. Investasi dan manajemen properti pusat perbelanjaan mereka ada ya. Sumarekon Mall Serpong, Sumarekon Bekasi, Mall Kelapa Gading. Nah ini tenan utamanya ini bukan milik mereka ya, ini tenan-tenan yang ada di mall yang mereka. Investasi dan manajemen properti pusat perbelanjaan mereka ada 4. Rekreasi, hospitality, dan bisnis lainnya mereka ada hotel and resort, Haris Hotel, Pop Hotel, Movenpick Resort, Klub Kelapa Gading. Ada sekolah juga mereka Pradita University, Sekolah Islam Al-Azhar, dan lain-lainnya. Kinerja perseroan tahun 2021 kita lewatin aja karena udah lama banget ya. Tapi kita nggak apa-apa lihat komposisinya ya 2021 komposisi paling banyak itu mereka kontribusinya komposisi omset ya. Komposisi omset paling banyak disumbang oleh pengembangan properti. Nomor 2 investasi manajemen properti, nomor 3 rekreasi dan hospitality. Jadi ini tetap yang paling penyumbang terbesar bagi omsetnya mereka, pengembang properti. Laba kotor mereka cukup tinggi, ya. Justru margin yang mereka rekreasi ini cukup tipis. Kita lihat ini tetap 2021. Prospek usaha. Kondisi makroekonomi yang perlu dicermati, ya. Suku bunga sih ini sebenarnya udah telat. Ini udah telat banget ya. Harga minyak segala macam, suku bunga. Yang paling sekarang ya suku bunga aja sih. Apakah masyarakat mau beli rumah dengan suku bunga yang tinggi? Nah, itu masalahnya. Integrasi kawasan hunian, menjaga kualitas produk, menghidupkan kawasan dengan mendorong tingkat hunian, aktivitas komersial, dan lain-lain. Ini mungkin basa-basi lah ya. Agenda RUPST. Persetujuan laporan, kita ada dividen nggak ada ya. Mengesahkan laporan kegiatan perseroan, pengawasan. Oke. Lebih baik sih mereka tidak bagi dividen, mereka fokus bayar utang dulu aja. Dan kalau bisa kebiasaan mereka berutang ini dikurangi ya harusnya ya. Gunaan laba bersih, nah mereka bagi dividen ternyata. Bagi dividen kah? Enggak ya, enggak. Laba ditahan. Oh, ada dividen tunai nih. Dividen tunai ada. Tapi sih mereka bagi dividennya kecil, nggak besar. Oke lah ya. Kalau nggak terlalu besar, ini cuma 90 miliar aja. Kecil lah, nggak begitu besar. Oke sih. Nggak masalah. Dividen ke akuntan, agenda, akuntan, penetapan gaji. Coba kalau mereka statement gaji direksi dan komisaris mungkin akan menarik. Tapi enggak sih, akan rahasia. Penempatan gaji, persetujuan pengalihan dan penjaminan aset. Oke, ini lewatin. Persetujuan pengalihan aset ya. Ini lewatin. Ini penawaran umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi mereka akan tambah modal, tapi ini udah berita yang udah lewat sebenarnya. Tanya jawab, oke. Nggak ada informasi yang penting, tapi yang paling penting ini doang sih mereka mau tambah modal. Biar ekuitasnya lebih besar. Dan mereka nggak tergantung dengan utang sih lebih tepatnya.
Selebihnya tidak ada informasi yang penting banget dari presentasi mereka. Mereka lebih ke profile, menceritakan profilnya mereka, dan ini yang juga info penting juga sebenarnya. Omset mereka disumbang oleh pengembangan properti. Oke, kita langsung ke tanya jawab aja. Jadi mereka biasa kalau habis public expose atau presentasi, mereka mengadakan tanya jawab. Kita lihat apakah ada informasi yang penting dari tanya jawab. Apakah Summarecon Bogor akan mengeluarkan klaster terbaru atau produk komersial? Belum bisa disampaikan karena masih tahap persiapan. Kalau ada pertanyaan gini, kemungkinan mereka memang sudah ada rencana ya. Tapi mereka masih belum open. Atau jangan-jangan memang tidak ada rencana. Jadi mereka masih bilang masih dalam tahap persiapan. Sebenarnya tidak ada rencana, tapi nggak tahu sih, tunggu mereka ngomong lah ya. Apakah perseroan akan menaikkan harga rumah, berapa persen kenaikan, dan di segmen mana kenaikan tersebut? Ini KPR naik, harga rumah naik, udah, pasti nggak bisa kebeli. Yang memicu kenaikan rumah karena harga KPR atau harga pokok bangunan yang naik. Dengan kondisi yang tidak naiknya BI rate yang signifikan, harapan dari perseroan adalah tidak ada kenaikan harga yang signifikan juga. Dari sisi bahan bangunan ada kenaikan untuk beberapa jenis bahan baku, namun perseroan berusaha melakukan efisiensi. Wah, gawat nih kalau rumah di efisiensi nih, jadi nggak aman. Namun bila ada kenaikan hal tersebut karena perseroan ingin mempertahankan margin keuntungan. Jadi mereka naikin harga jual rumah ya. Ini mereka mungkin namanya cukup bagus, akhirnya mereka berani menaikkan harga rumah mereka. Harga produknya mereka lah ya. Brandnya cukup oke mungkin di benak masyarakat. Bagaimana target penjualan perseroan sampai akhir tahun 2022? 2022 sebesar 5 triliun mereka targetnya. Tapi sekarang PR mereka ya butuh 8 triliun. Tapi nanti kita baca berita. Sebenarnya beritanya aku udah sempat baca dikit. Mereka cuma capai 4,9 triliun. Nggak nyampe 5 triliun, berarti meleset dari targetnya ya. So, hati-hati. Karena ini udah meleset dari target sepanjang tahun lalu. SMRA hanya mampu 4,9, jadi kemungkinan harganya sih turun. Harga sahamnya ya kalau dia targetnya meleset. Jadi udah tidak tercapai ini. Berasal dari proyek mana saja proyeksi akhir tahun. Ini lewatin aja. Capex digunakan untuk apa aja. Peluncuran proyek baru ini mungkin kita mau cari tahu ya, proyek baru. Prospek bisnis pusat perbelanjaan, prospek bisnis IKN, dan lain-lain. Dampak dari kasus suap yang menerpa perseroan. Nah, ini dia nih. Ada kasus suap. Ini harus hati-hati sih. Untuk prospek bisnis, pembelanjaan cukup luar biasa, ada pertumbuhan. Oke, untuk Summarecon Bandung langsung dibuka, langsung dua tahap ya. Untuk IKN, perseroan melihat IKN sebagai peluang, namun perseroan belum berencana masuk proyek IKN karena masih mendalami ya. Ya tunggu inilah, sudah pasti ya. Kasus suap yang menimpa Summarecon masih dalam tahap proses hukum dan perseroan berkomitmen menghormati proses hukum yang berjalan. Ini hati-hati sih sebenarnya, berarti orang-orang di dalam sini melegalkan secara segala cara. Atau memang mereka nggak ibaratnya kayak nggak ada harapan, bukan nggak ada harapan ya, nggak ada pilihan. Kayak mau bikin SIM di Indonesia kan nggak ada pilihan kan, selain itu loh ya. Kami optimis dalam mencapai target bla 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 bla. Jadi ini belum tentu, yang kasus hukum ini belum tentu mereka yang salah, karena memang nggak ada pilihan. Gitu kan, kayak kita bikin SIM aja, kita tahu lah ya, sama-sama udah bukan jadi rahasia lagi, tapi secara umum kita udah tahu ada sesuatu yang salah dalam sistem. Jadi akhirnya mau nggak mau nggak ada pilihan, terjadilah hal seperti ini. Gitu. Jadi belum tentu ini salah perseroan juga. Siapa tahu ini memang nggak ada pilihan. Oke, next pertanyaan berikutnya. Apa rencana produk baru bagaimana rumah tapak di tahun ini? Akan menyediakan produk baru dalam township perseroan. Biasanya penyampaian akan produk baru belum bisa disampaikan karena ada tahapan-tahapan yang dilalui sebelum perseroan mempublish adanya produk baru. Rumah tapak masih menjadi favorit oleh masyarakat ya. Aku juga kalau mau beli rumah ya, beli tempat tinggal lebih tepatnya ya. Aku akan beli rumah, bukan beli apartemen.
Dari segi land bank, ini yang penting ya, land bank perseroan masih memiliki cadangan land bank yang cukup dan setiap kali kita munculkan rumah tapak, perseroan membuat inovasi yang menjadi daya tarik baru bagi pembeli. Oke, segitu aja informasinya. Tidak ada informasi yang begitu penting. Mereka lebih fokus ke produk-produk mereka yang sudah ada kali ya. Dan juga ini ada informasi penting juga, mereka bisa naikin harga. Artinya customer tidak merasa rugi ketika harga rumahnya naik. Karena dalam pikiran masyarakat harga rumah memang terus naik. Jadi kalau meskipun harga rumah naik ya mereka anggap itu suatu hal yang normal. Jadi nggak masalah. Oke, tidak ada informasi penting yang lain sih itu. Oke. Itu aja informasinya. Kita masuk ke historical harga saham, udah aku jelasin ya. Jadi ini harga saham itu mengikuti kinerja tahunan mereka dan kinerja tahunan mereka itu kelihatan stagnan. Bahkan udah ketahuan ya, full year-nya mereka di 2022 ini, full year ya, tahun penuh ya, itu cuman sanggup 4,9 T sudah terisi. Artinya di laba bersih mereka ya kita nggak tahu ya, belum, mungkin kita harus baca beritanya. Laba bersih mereka capainya berapa? Uh, Penurunan kan, cuman dapat 4,9 T aja, padahal targetnya 5 T. Jadi meleset, harusnya sih harga sahamnya turun. Kalau misalnya mereka targetnya 5 T, realisasinya hanya 4,9 T, mereka turun sebenarnya. Tapi kalau kita lihat omsetnya, maksudnya laba bersihnya naik ya lumayan. Nggak ada penjelasan mengenai laba bersih ya. Ya tidak ada penjelasan mengenai laba, ini dia. Laba 300 miliar. 300 miliar laba. Kita lihat di sini 400 miliar loh. Ini maksudnya gimana nih? Oh, menjadi 500 miliar. Oke. Meningkat ya. Tunggu, kita baca. Kita baca secara ini properti investasi. Ini di sini nih. Yang dapat diatribusikan kepada pemilik identitas induk sebesar 300 miliar. Nah, ini nih kurang ngerti nih. Jadi turun dong. Nah, kita tunggu berita laporan keuangannya aja lah ya. Kita tunggu aja. Yang pasti omset mereka turun. Ini nggak tahu nih kok bisa turun gitu kan. Nggak mungkin lah. Ini pasti naik lah ya. Oke, kita lewatin aja. Daripada pusing. Kalian nanti baca sendiri ya berita-berita ini di kontan.co.id. Ketik aja kode sahamnya di sini. Nanti muncul semua berita mengenai SMRA. Dan ini menarik, target SMRA di 2023 hanya 5 triliun. Artinya 2023 hanya 5 triliun, lebih rendah, lebih rendah dibanding tahun 2021. Artinya mereka bukan kelihatan stagnan lagi. Kalau mereka targetinnya 5T, gejala ini, gejala turun, kinerja turun. Hati-hati aja, gitu. Ini ya, ada gejala kinerja turun. Nah, kita masuk ke dividen mereka kecil ya, kisaran 0, sekian persen sampai 1%, maksimal hanya 1, sekian persen, jadi kita tidak bisa berharap dari dividennya. Jadi mereka rajin bagi dividen, cuman dividennya kecil. Gitu. Oke ya, lewatin aja. Berita cukup kalian baca-baca sendiri. Kalau kita baca-baca memang target mereka sangat pesimis ya. Tumbuhnya pelan, bahkan kayaknya ada gejala kinerja turun. Kemungkinan harga sahamnya bisa turun kalau kinerjanya turun. Oke ya, masuk kesimpulan. Wah, ini banyak hal yang kurang enak ya. Dari sisi komposisi pemegang saham, pemegang kurang ideal karena di publik terlalu banyak. Idealnya
di bawah 30%. Kalau publik sampai 66%, kalau publik ya, sampai 51% lebih, rawan manipulasi. Jadi hati-hati aja kita. Ini secara komposisi pemegang saham ini bahkan 66% ini. Idealnya aku udah kasih tahu ya, idealnya itu foundernya harus pegang, idealnya founder pegang 51%. Masyarakat di bawah 10%. 30%. Nah, ini idealnya. Tapi ini kurang ideal, ini rawan manipulasi sebenarnya. Dari sisi keuangannya mereka, dari sisi keuangan mereka, modal utang terlalu besar. Utang terlalu besar. Dari ekuitas. Jadi ini kurang oke. Investor kebagiannya dikit dari total aset ya. Kebagiannya hanya sedikit. Kinerja positifnya kuartal 3 ya, kuartal 3 doang ya, belum full ya. Kuartal 3 omset naik. Omset dan laba naik. Namun sudah muncul ya. Kita pakai yang ini aja ya, info yang ini, yang full year. Ini kan kuartal 3 mereka kesannya naik, tapi secara full year mereka turun. Berarti sebenarnya ini kita hapus aja ya. Omset turun. Omset turun, ya omset mereka turun. Mereka cuma cetak 4,9 T, turun dibanding 2021. Omset turun lumayan banyak. Dari 5,5 T ke 4,9 T. Wah, ini kinerjanya buruk sih sebenarnya. Kinerja tahunan terlihat mulai turun dari sisi omset. Jadi bukan stagnan lagi, tapi mulai turun ya secara tahunan. Dividen yang kecil. Dividen kecil. Kalau dividen kecil sih lebih baik nggak usah bagi dividen daripada dividennya kecil kan. Kalau menurutku gitu. Percuma gitu kan. Oke, paling gitu aja. Prospek bagaimana? Prospek ya mereka target hanya 5 T ya. Padahal di tahun 2021 mereka berhasil 5,5 T. Berarti prospek dari manajemen pesimis. So, lain investasi tentu saja jangka panjang. Kalian udah tahu ya, banyak data yang sifatnya negatif. Pasti jangka panjang tidak. Jangka pendek juga tidak. Namun boleh lihat laporan keuangan kuartal 3. Bukan 3, 1 untuk tahun 2023. Kalau omset dan laba naik, boleh beli. Jadi ya untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek sebenarnya tidak. Namun kita lihat ya, kalau misalnya laporan keuangan kuartal 1 2023 omset dan labanya naik, boleh beli untuk ambil
keuntungan yang sedikit ya. Sedikit keuntungan. Biasanya kalau misalnya omset dan laba bersihnya naik di kuartal 1, biasanya harga saham naik sedikit. Tapi kan kalau kalian mau repot atau enggak masalahnya gitu kan. Cuman dapat sedikit tapi repotnya banyak ya, daripada repotnya banyak untungnya sedikit. Makanya keputusanku ya untuk jangka pendek tidak gitu. Kecuali repotnya banyak, untungnya besar ya itu nggak masalah. Gue repot, yang penting untungnya banyak. Ini alasannya. Jangka pendek juga tidak. Karena kalau misalnya repotnya banyak, untungnya cuma sedikit ya, sedikit keuntungan ya males juga kan. Paling gitu aja sih soal saham SMRA ini. Mereka bisnis yang masih sebenarnya masih oke. Cuman kalau misalnya mereka omsetnya kinerjanya stagnan atau turun ya ini akan menjadi problem untuk jangka panjang bagi mereka sih. Paling gitu aja ya. Dan paling ini itu aja soal analisa dari saham SMRA atau Sumarecon ini. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh tulis eh, kekurangannya apa, kalian tambahkan, kalian juga koreksi kesalahan yang aku kumpulkan dari data-data yang ada aku sajikan. Paling gitu aja. Kalau misalnya kalau kalian mau request saham lain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Tapi antri ya. Kenapa antri? Karena yang request itu bukan satu orang, tapi puluhan orang. Jadi antrinya lumayan panjang gitu. Oke, sekian untuk analisa saham SMRA atau Sumarecon. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.